Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Yudi Apriyaji dari peminatan PKIP semester 6. Di sini saya akan menjelaskan atau mengedukasi tentang penerapan protokol kesehatan dalam masa new normal. Nah, jadi sasaran yang bakalan saya edukasi yaitu seluruh umat di Desa Tanjung, terutama di kampung saya sendiri. Nah, tempat edukasinya yaitu masjid, dan serta tujuannya itu untuk semata-mata untuk tetap bisa beribadah dan sesuai dengan protokol kesehatan agar tetap bisa menjalankan ibadah sholat 5 waktu maupun sholat Jumat berjamaah. Nah, jadi menurut pimpinan Dewan Masjid Indonesia meminta seluruh jajaran pimpinan wilayah, daerah, cabang, ranting, dan DKM atau takmir masjid seluruh Indonesia untuk membuka kembali masjid saat new normal. Nah, sesuai surat edaran Menteri Agama nomor 56/15/2020 menyangkut pelaksanaan peribadahan di masa pandemi COVID-19. Nah, jadi Dewan Masjid Indonesia meminta pengurus masjid untuk memenuhi ketentuan. Adapun ketentuannya bakalan saya jelaskan lebih lanjut. Nah, pertama yaitu membuka masjid untuk jamaah, baik sholat wajib 5 waktu maupun sholat Jumat, dengan tetap mengikuti perkembangan informasi penularan COVID-19 di daerah setempat. Nah, sedangkan yang kedua yaitu untuk menjaga keselamatan jamaah masjid, yaitu harus memperlakukan protokol cegah tangkal COVID-19. Nah, diantaranya setiap jamaah selalu harus menjaga jarak minimal 1 meter antar jamaah. Itu pun di saat sedang duduk atau mendengarkan khutbah maupun sebelum menunaikan sholat. Jikalau sedang beribadah atau menunaikan sholat, diharapkan selalu merapatkan saf-saf dalam saat bersolat. Karena apa? Di dalam dalil pun tidak ada menyatakan bahwa sholat diberi jarak 1 meter maupun direnggangkan, karena di saat sebelum kita sholat dari imam sendiri pun sudah memberitahukan bahwa merapatkan saf demi kesempurnaan sholat. Nah, selanjutnya yaitu memakai masker dari rumah untuk supaya mencegah terpaparnya virus tersebut. Dan tidak lupa juga dari masyarakat membawa sajadah atau sapu tangan sendiri. Nah, dan kelengkapan lain yang diperlukan. Selanjutnya yang ketiga yaitu gulung karpet maupun disiplin membersihkan lantai masjid. Nah, dengan menggunakan karbon ataupun disinfektan, serta menyiapkan hand sanitizer dan sabun supaya agar masyarakat lebih tenang ataupun lebih nyaman saat beribadah. Selanjutnya yang keempat yaitu memanfaatkan pengeras suara masjid. Nah, sebagai media siar yang efektif untuk informasi penting dan bersifat darurat terkait cegah tangkal COVID-19. Nah, buat sekarang lebih baik menggunakan penyiar suara di dalam masjid saja, karena supaya tidak mengundang masa terlalu banyak. Yang kelima pastinya yaitu dari masyarakat maupun yang lainnya, yaitu menampung zakat, infak, dan sedekah masyarakat, baik uang langsung atau sembako, serta membudayakan
semaksimal mungkin untuk peningkatan imunitas kesehatan jamaah, baik vitamin C dan E maupun pangan atau bahan yang bergizi lainnya. Yang keenam, yaitu siagakan masjid sebagai pos reaksi cepat ataupun PRC jika terdapat jamaah yang tertular COVID-19. Dan yang ketujuh, cipta kondisi masjid sebagai tempat aman yang steril dan dari COVID-19 dengan memperkuat moto dari Dewan Masjid Indonesia, yaitu memakmurkan dan dimakmurkan masjid. Nah, yang terakhir, yang ke-8, karena ketentuan jaga jarak minimal 1 meter, maka daya tampung masjid sudah ditetapkan hanya 40% dari kapasitas normal sebelumnya. Nah, jadi bagi jamaah yang sedang sakit, batuk, demam, sesak napas, dan mengalami gejala flu, agar melaksanakan sholat di rumah hingga dinyatakan sembuh. Semoga edukasi yang saya berikan bermanfaat bagi semuanya dan semoga diberi selalu kesehatan, dan mungkin sebagai pembelajaran untuk kita, di mana kita harus bisa mampu melawan masa pandemi ini untuk bisa memutuskan rantai virus tersebut. Mungkin sekian dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.